saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Purwanto, MT. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Diponegoro. Fokus beliau yaitu di bidang teknik dan ilmu pengetahuan terapan. Jadi beliau aktif meneliti, menulis, dan membimbing generasi akademik dengan fokus pada inovasi teknologi berkelanjutan serta integrasi pengetahuan dengan nilai kemanusiaan. Nah, kehadiran beliau akan memperkaya kita dalam pemahaman kita tentang peran pengetahuan manusia dalam membangun dunia yang lebih bijak. Jadi dengan penuh hormat, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi sudah Sudah Purwanto, gabung lagi? MT, untuk menyampaikan materi dengan durasi 30 menit dari sekarang. Jadi kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Purwanto, MT, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Gede selaku moderator. Jadi yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Profesor Komang Sudirga. Ya. Kemudian, ya. Kemudian Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu dosen guru besar di lingkungan ISI, kemudian para pembicara yang saya hormati dan mahasiswa pasca sarjana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam acara pagi hari ini. Ya. Jadi mohon izin, saya akan sharing materi. Jadi materi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian nampaknya lebih melengkapi dari pembicara yang keduanya, Pak Profesor Agus Cahyono. Ini bukan karena sama-sama dari Semarang ya, jadi saya tidak janjian dengan beliau. Namun secara substansi pada pendekatan makronya itu mirip ya, dan nanti saya akan memberikan beberapa contoh-contoh praktek di dalam bidang ilmu saya. Kebetulan saya arsitektur dan arsitektur dengan seni dan desain ini ada kemiripan. Mungkin hanya satu yang berbeda. Kalau kami di arsitektur ada aspek utilitasnya, fungsi ya. Kalau di tempat Ibu dan Bapak di seni dan desain ini karena tidak digunakan, tapi mungkin dinikmati, ya, kemudian dirasakan. Ya, ini yang membedakan. Namun buat saya tidak masalah karena bagaimanapun seni dan desain itu memang perspektifnya itu cukup luas itunya. Jadi karena panitia mencoba meminta bahwa ada elaborasi tema dalam konteks analisis kekaryaan seni, nah, saya menawarkan bidang arsitektur karena ya sekali lagi ini ada kemiripan dan saya mencoba mengutip dari eh, apa eh, beberapa ahli ya. Ini ada dua bahwa Vitruvius mengatakan bahwa arsitektur itu ada seni desain, ya, seni membangun dan memang ada seni dan fungsi. Demikian juga Romo Mangunwijaya itu mengatakan bahwa arsitektur itu adalah hasil rancangan desain, ada unsur kreativitas seni. Ya. Jadi oleh karena itu nanti mohon para mahasiswa terutama itu bisa mendapatkan wawasan bahwa dari sisi cara pandang arsitekturnya. Kemudian di dalam pokok bahasan ini saya akan memberikan 4 bagian. Yang pertama adalah tentang fenomena informasi yang mengarus, ya, mengalir sedemikian deras. Kemudian yang kedua adalah kerangka epistemologi seni dan desain. Saya akan melihat dari sisi arsitektur di dunia digital. Kemudian yang ketiga adalah implikasi bagi pendidikan dan praktik
untuk seni dan desain, dan saya akan melihat dari sisi arsitektur di era informasi, dan yang keempat adalah kesimpulan dan penutup. Jadi fenomena informasi ini sekarang menjadi sebuah bahasan yang cukup masif ya dan menarik karena bagi seorang pendidik seperti kita dan saya terutama adalah ada kecenderungan mahasiswa ini lebih, terutama untuk yang prodi S1 ya, lebih condong untuk melihat sebuah fenomena ini dengan cara pandang yang praktis dan instan. Ini yang sudah barang tentu bagi kita selaku pendidik, ini adalah sesuatu yang harus kita luruskan, bahwa teknologi informasi itu di satu sisi adalah keniscayaan, tidak bisa kita tolak, namun kehadirannya jangan sampai kemudian mereduksi produk-produk atau hasil karya para anak didik kita di bidang seni dan desain yang kemudian dinilai kehilangan makna, kehilangan sebuah esensi yang hakiki di dalamnya. Ya. Jadi kita mencoba memahami bahwa arus informasi yang sedemikian deras mengarus ini adalah yang perlu disampaikan kepada mahasiswa itu adalah bukan pengetahuan. Itu harus kita garis bawahi bahwa informasi bukan pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah sebuah proses yang melalui pengujian secara eh, secara akademik, secara ilmiah ya. Dan itu belum mengalami secara pengolahan secara oleh kesadaran dari masing-masing yang mendapatkan pengetahuan itu ya. Jadi oleh karena itu informasi adalah bukan pengetahuan. Nah, di sini ada sebuah fenomena bahwa kita itu sudah cukup banyak mengalami kelimpahan informasi. Ya, nah kalau dulu memang kelangkaan informasi, zaman saya kuliah internet belum ada, harus membaca buku langsung. Tapi sekarang adalah terjadi kelimpahan informasi. Tetapi dengan kelimpahan informasi itu, kebalikannya adalah ada kelangkaan makna. Ya, jadi di dalamnya kelangkaan makna ini karena ada unsur etika, ya, ada unsur-unsur kesadaran, ada unsur-unsur reflektif di dalamnya. Ya, jadi ini harus kita coba pahamkan kepada para mahasiswa. Ya. Kemudian di dalam kerangka epistemologi dan teori pendidikan bahwa perkembangan pengetahuan itu kan pada dasarnya dimulai dari data. Ya, kemudian menuju ke informasi, menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman dan kebijaksanaan. Tapi kemudian fenomena dan fakta yang terjadi, yang kita hadapi sekarang adalah hanya berhenti di informasi. Karena ada fenomena bagaimana manusia atau mahasiswa, terutama yang saya coba pahami di tempat kami mengajar, bahwa ketika informasi ini melimpah, ya, ini kemudian menjadi sebuah kesibukan untuk bagaimana memilah informasi itu mana yang cocok misalnya untuk tugas saya, mana yang paling sesuai. Tapi sebetulnya tugas-tugas tersebut tidak dibuat dengan sebuah kesadaran bahwa di balik tugas itu dibuat mestinya ada sebuah konsep, makna atau apapun yang mestinya harus diketengahkan. Jadi proses instan ini kemudian memunculkan sebuah anggapan buat mahasiswa bahwa tugas saya paling indah, tugas saya paling bagus itu ya. Tapi di balik apa yang bagus, yang indah itu sebetulnya kering ya. Tidak ada sebuah ruh atau mungkin makna yang dimunculkan oleh para mahasiswa. Ya. Nah, kemudian karena ya kita selalu dihujani dengan berbagai macam informasi yang demikian masif gitu ya, maka kemudian eh, ada sesuatu yang lupa bahwa manusia, pengetahuan dan dunia itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang saling
mengikat, saling membonding ya, untuk kemudian bisa dipahami bersama bahwa tidak bisa melepaskan satu di antara tiga hal itu tadi, seolah-olah bahwa informasi itu menyederhanakan apa yang kita peroleh itu ya. Nah, oleh karena itu di dalam implikasi pendidikan mestinya ada sebuah pergeseran ya. Jadi ketika informasi itu ditransfer harus memunculkan sebuah kesadaran reflektif ya. Harus dicerna, harus dipahami, kemudian memunculkan sebuah kesadaran apakah informasi itu layak untuk diterima, diaplikasikan, atau mungkin harus disaring, atau mungkin harus dikembangkan, atau mungkin ditingkatkan menjadi sebuah pengetahuan itu ya. Kemudian yang kedua, dari akumulasi pengetahuan ya, itu kemudian diharapkan bahwa mahasiswa tentunya akan membentuk sebuah makna. Dan oleh karena itu di dalam sistem pembelajaran kami sudah mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa mendesain apapun itu sedapat mungkin harus berbasis dari bawah. Artinya prosesnya lebih baik dilakukan kalau secara induktif itu akan lebih bermakna ya bahwa informasi itu dibutuhkan iya sebagai sebuah alat untuk memberikan sebuah eh, alat bantu bahwa memang informasi itu tidak bisa dipungkiri. Namun di dalam mendesain itu sebaiknya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini adalah secara induktif. Memang beberapa mahasiswa mengeluhkan bahwa pendekatan secara induktif ini membutuhkan kepekaan, waktu, dan sebagainya. Namun, ya, apa boleh buat bahwa derasnya arus informasi ini tidak bisa kemudian kita harus memahami sebagai sebuah permakluman. Ya. Jadi mahasiswa tetap harus disadarkan di sini. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran kepada Ibu dan Bapak dan adik-adik mahasiswa bahwa kerangka epistemologi Ya, seni sudah dan gabung desain, ya saya lagi, mencoba melihat dari sisi arsitektur di dunia digital itu ya. bisa mendengar. Bahwa kita tahu bahwa sekarang informasi itu mengarus ya, mengalir demikian deras ya. Ada data spasial, gambar digital, simulasi 3D, AI, kemudian algoritma desain, ini sudah sangat masif ya. eh, Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu ya itu bisa membuat tugas dalam bukan lagi hitungan jam itu hanya menit ya itu ketika saya mencoba bersama dengan mahasiswa eh, membuat apa semacam riset kecil itu ya jadi ada mahasiswa yang membuat desain rumah tinggal itu dari mulai denah ke tampak itu ya itu 3 menit sudah muncul. Mungkin bagi mahasiswa yang lain mungkin bisa lebih cepat lagi. 3 menit sudah muncul. Ya, nah ini yang kemudian saya mencoba memahami bahwa kemunculan desain itu ketika ditanyakan kepada mahasiswa apa yang melatar belakangi bentuk itu bisa muncul, kemudian bagaimana Anda memahami itu sebagai sebuah konsepsi eh, eh, orang tinggal di rumah itu. Ini memang belum bisa dimunculkan karena baru sekadar fisik sebuah apa namanya sebuah bentuk yang mahasiswa mengklaim bahwa desain yang dimunculkan itu sudah memenuhi unsur-unsur teknis, unsur-unsur estetika, proporsi, kemudian berbagai macam teori memang masuk di situ. Tapi apakah itu berbasis kepada kebutuhan orang tinggal di situ? Apakah orang itu nanti akan merasakan humi atau tidak? Ini adalah perkara yang lain gitu ya. Kemudian ada pertanyaan epistemologis dari desain bentuk dan ruang ya. Pada aspek ontologis ya kami arsitektur ini ontologinya memang kepada bentuk dan ruang ya. Terus bagaimana memahami desain bentuk dan ruang tersebut ya dari sisi pengetahuan pada aspek epistemologisnya itu ya. Nah, kami kemudian mengajak kepada para mahasiswa bahwa arsitektur itu sebaiknya menjadi sebuah praktek yang epistemik ya. Jadi bagaimana berpikir tentang bentuk,
tentang fisik, tentang struktur, tentang sistematika mendesain yang dimulai dari hal yang awal sampai kemudian dari yang abstrak menjadi konkret ya. Namun kemudian dipadukan dengan makna ya. Makna ini bisa dimunculkan dari sebuah pemahaman mahasiswa di dalam membangun sebuah konsepsi gitu ya, membangun sebuah konsepsi ya. Kemudian dimensi etis dalam arsitektur ya itu kami mencoba untuk menekankan pada mahasiswa bahwa harus ada kejujuran intelektual dan integritas epistemik ya. Jadi beberapa mahasiswa itu menggunakan berlindung di balik pendekatan ada satu pendekatan yang disebut sebagai presiden itu ya. Jadi mahasiswa diberikan tugas, tiba-tiba ada sebuah bentuk yang kemudian analog dengan bentuk yang sama di tempat lain, di negara lain ya. Kemudian dengan enteng mahasiswa menjawab bahwa kan boleh menggunakan pendekatan presiden. Saya mengatakan bahwa pendekatan presiden bukan mengambil sebuah bentuk apa adanya dari sebuah tempat yang lain, namun Anda harus melihat pada konteks tidak hanya site ya, tapi kemudian lingkungannya, kemudian siapa yang menempati di situ. Tidak bisa kemudian metode presiden itu menjadi sebuah cara untuk berlindung bahwa mendesain itu sah-sah saja, kemudian menduplikasi bentuk lain. Dan ini celakanya adalah didapatkan dari informasi dari apa namanya Hormat, kami media-media persilakan. yang menyediakan data-data informasi itu sedemikian banyak itu ya. Nah, kemudian kami juga mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa arsitek itu adalah sebagai subjek reflektif ya. Jadi ada tindakan yang secara moral, secara etis ya, itu harus dijaga. Dan setiap mendesain itu harus berbasis kepada filosofi berarsitektur yang baik ya. Ada konteks lokalitas, ada konteks budaya, ada konteks siapa yang nanti akan menempati ya. Baru kemudian bentuk itu bisa diciptakan. Kemudian di dalam filosofi berarsitektur di era reformasi, maaf, di era informasi, ya, bahwa saya yakin bahwa tidak semua mahasiswa itu mencoba memahami bahwa membuat desain arsitektural, seni membangun ya, seni desain itu berdasarkan kepada sebuah konsep-konsep yang mestinya harus dilakukan. Memang harus dipungkiri ada yang menggunakan cara berpikir pintas, ya, ya, ingin instan, ya, apalagi mungkin ada beban tugas yang demikian banyak, ya, ada target waktu dan sebagainya. Ya, tetap bahwa kami sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai pendidik itu harus mengingatkan ya bahwa harus informasi yang demikian kuat itu jangan sampai mereduksi cara berpikir mahasiswa untuk mengambil jalan pintas itu ya. Jadi di sini arsitektur itu bisa disebut sebagai sebuah proses pergulatan antara data dan makna, ya, antara algoritma dengan intuisi. Ya, intuisi itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengembangkan ide sesuai dengan subjektivitas yang bersangkutan. Kemudian antara digital dan manusiawi. Ya, ini filosofi ini harus harus betul-betul ditekankan kepada mahasiswa. Ada sebuah pendapat ya, ini saya mengambil apa namanya kutipan dari seorang arsitek ya yang namanya Christian Norberg Schultz ya di dalam bukunya Genius Loci ini mengatakan bahwa eksistensi manusia itu harus menjadi nyata di dalam ruang ya tidak bisa manusia hadir dalam ruang itu merasa terasing ya harus embedded harus melekat dengan ruang tersebut. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Maka ketika seseorang mendesain tempat tinggalnya, maka orang yang akan menempati itu juga harus mengenali tempat yang nanti akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi di sini ada sebuah Hormat, keterikatan antara desain yang diciptakan dengan siapa yang nanti akan menempati. Oleh karena itu, di sini harus dimunculkan ada yang disebut sebagai kesadaran ruang. Kemudian ada kecerdasan material dan budaya, kepekaan eksistensial terhadap tempat. Dan ini tidak bisa dilakukan kalau sumber
pengetahuannya atau sumber cara mendesain itu semata dari informasi yang hanya mengambil apa adanya. Harus ada sebuah pengolahan-pengolahan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian Romo Mangun juga begitu ya, Romo Mangun Wijaya dalam bukunya Wastu Citra, bahwa beliau beranggapan bahwa berarsitektur itu artinya apa? Mewujudkan kemanusiaan dalam tatanan bentuk dan ruang. Jadi siapa manusia itu yang nanti akan tinggal di dalam sebuah konfigurasi bentuk dan ruang, sebuah tempat tinggal, atau mungkin bangunan-bangunan khusus, apakah itu gereja, apakah itu masjid, apakah itu kuil dan sebagainya. Ya, jadi harus ada kehadiran makna dan kehidupan di dalam bentuk ruang. Dan ini tidak bisa direduksi sekali lagi dengan kehadiran informasi yang tidak diolah, yang tidak bisa kemudian hadir tiba-tiba gitu ya. Kemudian dalam buku yang lain ya, ini ada Alberto Perez Gomez itu di tahun 83 ini sudah mengingatkan itu ya bahwa arsitektur akan kehilangan jiwanya jika hanya mengandalkan atau menjadi teknologi tanpa refleksi ya. Ini sudah diingatkan ya sejak tahun 83 yang kita tahu bahwa saat itu internet ya arus informasi belum masif seperti sekarang ini ya itu beliau sudah mengingatkan bahwa arsitektur kehilangan jiwanya, maknanya jika hanya mengandalkan kepada teknologi dan tidak dilakukan proses refleksi ya. Demikian pula ini bukan seorang arsitek ya, tapi ini seorang apa namanya ahli fenomenologi gitu ya, ya Heidegger ya, yang kemudian melihat arsitektur itu mestinya sebagai sebuah kehadiran ya dan bertempat tinggal gitu ya. Jadi beliau beliau mengatakan bahwa arsitektur digital itu kalau harus hadir itu harus dituntut kesadaran bahwa ketika teknologi itu hadir, itu harus dipahami cara hadirnya, bukan substansinya, tapi cara hadirnya. Ya, dan kemudian jangan jadikan hanya sebagai alat itu ya. Kalau jadikan sebagai alat, maka apa yang tadi dikhawatirkan oleh beberapa arsitek dan ahli yang lain ini menjadi mereduksi apa yang disebut sebagai makna, mungkin bahkan sampai menghilangkan makna yang dibutuhkan itu ya. Kemudian ada lagi Pak Lasma ya mengatakan bahwa tubuh sebagai sumber pengetahuan arsitektural. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa menjaga keseimbangan antara pengalaman digital dan kehadiran manusiawi itu mutlak dibutuhkan. Beliau mengakui bahwa kehadiran teknologi, informasi, digital dan sebagainya itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Namun bagaimana kehadiran teknologi tersebut itu kemudian bisa memberikan kehidupan, memberikan sebuah manfaat ya pada sebuah bentuk dan desain yang pada akhirnya ketika kemudian diimplementasikan eh, siapapun yang menempati di situ akan merasakan sebuah kesadaran tentang kalau rumah tinggal itu saya merasa homey di situ. Kemudian kalau itu mungkin tempat-tempat tertentu ya sebagai ruang publik merasa bahwa saya merasa bahagia, merasa kemudian eh, ada sesuatu yang menimbulkan rasa tentang tempat itu ya. Ini adalah ya eh, keseimbangan antara bagaimana pengalaman digital dan kehadiran manusiawi ini menjadi sebuah kebutuhan ya. Dan yang terakhir ya, jadi ini ada Lefebvre yang mengatakan bahwa ruang-ruang yang diciptakan ya mestinya adalah ruang-ruang yang ketika hadir itu bisa dimaknai karena dibutuhkan oleh orang-orang yang hadir di situ ya. Jadi epistemologi arsitektur digital itu mestinya harus mampu membaca relasi di balik sebuah representasi ruang. Jadi bukan ruang yang diciptakan secara instan, tetapi di balik ruang itu ada tujuan apa ketika diciptakan.
dimaknai sebagai sebuah kebutuhan atas sebuah kesadaran ya. Ada makna yang mestinya muncul di situ gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk melihat bahwa implikasi bagi pendidikan dan praktek seni desain khususnya untuk arsitektur di era reformasi itu seperti apa ya. Jadi ketika transformasi pengetahuan arsitektur ini dari informasi menuju kepada kesadaran ya, itu eh, ada arah dan atau mungkin seharusnya ada integrasi filosofi arsitektur dalam pengetahuan inti. Jadi eh, di mata kuliah kami itu ada mata kuliah inti di merancang arsitektur ya dari skala mikro sampai ke skala yang meso itu ya. Jadi pendekatan filosofi arsitektur itu nampaknya memang harus diperkuat ya. Di satu sisi mungkin untuk menyaring ya informasi yang eh, bisa jadi tidak relevan, tapi bisa mengambil manfaat dari informasi yang bisa diterapkan di dalam sebuah desain gitu ya. Kemudian pendidikan digital yang kritis ya. Jadi eh, mahasiswa juga harus dibekali implikasi sosial ya eh, eh, pada ontologi teknologi ini bahwa mana yang memberikan manfaat, kemudian mana yang kemudian tidak memberikan manfaat. Ada proses untuk melakukan sebuah screening di sini gitu ya. Nah, kemudian pendekatan interdisipliner, ya, arsitektur tidak bisa berdiri sendiri, sangat terkait dengan budaya, sejarah, psikologi, ya, sosiologi ruang, dari sisi non teknis. Yang teknis berkaitan dengan misalnya fisika bangunan, apa, pencahayaan, akustik dan sebagainya. Dan keempat adalah pada proyek reflektif, ya, desain menjadi sarana untuk kontemplasi epistemologis, ya. Ini pernah saya menerapkan pembuatan desain dengan apa namanya cara pendekatan fenomenologi ya, cara induktif ya. Memang waktunya lama, namun klien itu merasa itu senang karena apa? Tujuan bahwa saya ingin mendapatkan rumah yang homey itu kemudian menjadi tercapai karena prosesnya sangat induktif, sangat fenomenologis dan di dalamnya adalah membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab epistemik yang saya lakukan sebagai seorang arsitek gitu ya. Kemudian metode desain berbasis refleksi dan kesadaran epistemik gitu ya. Jadi ini penting untuk disampaikan kepada mahasiswa bahwa desain adalah bukan proses linier ya. Namun di dalamnya ada tindakan reflektif dan dialogis ya antara data yang didapat dari informasi, kemudian kepekaan, intuisi, mungkin juga pengalaman ya. Pengalaman ini bisa didapatkan dari diri sendiri atau mungkin pengalaman orang lain gitu ya. Nah, kemudian data-data informasi yang didapatkan itu bisa divisualisasi ya. Namun ketika ditafsirkan itu harus secara kritis ya, tidak secara mentah itu ya. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa bagaimana cara memahami ruang itu secara maknawi. Ya, ini penting gitu ya. Dan yang ketiga adalah pada desain spekulatif dan naratif ya. Jadi membuka ruang adanya imajinasi etis pada desain-desain yang diciptakan gitu ya. Jadi oleh karena itu arsitek sebagai pemikir, perasa dan penafsir dunia itu adalah sangat dibutuhkan. Mohon izin, Pak Prof. Ya, Waktunya lagi 2 menit. Oke, baik, ya, ini tinggal oke, tinggal 3 slide ini ya. oke, siap Pak Prof. Oke. Nah, kemudian di dalam etika profesi arsitek di era digital, ya, jadi tanggung jawab etis penting, tanggung jawab epistemik itu penting, ya. Kemudian tidak boleh melakukan manipulasi visual, harus ada kejujuran, etika ekologis dan sosial, ini harus selalu dijaga, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kesimpulan dan penutup, saya mencoba, meskipun ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini bagian dari mengulang kembali penekanan-penekanan yang seharusnya dilakukan di dalam sebuah pendidikan arsitektur itu ya. Jadi jangan sampai produk desain, seni atau mungkin arsitektur itu ya, itu jangan sampai kehilangan jiwanya. Kemudian produk desain itu harus mempunyai makna yang hakiki, itu ya.
Kemudian juga harus berakar pada pengalaman tubuh. Ya. Kemudian eh, produk arsitektural itu adalah sebagai produk sosial dan simbolik. Ya. Oleh karena itu penting bahwa cara mendapatkan pengetahuan secara transendental ini dengan pendekatan fenomenologis ini sebetulnya menjadi sebuah pendekatan yang ya mungkin alternatif ya, tidak harus menggunakan pendekatan ini gitu ya. Nah, kemudian paradigma baru filosofi arsitektur di era reformasi adalah harus ada pergeseran dari representasi menjadi refleksi, dari informasi menjadi diolah menjadi pengetahuan bermakna, dan dari produksi bentuk menjadi produksi makna yang beretika, itu ya. Dan yang terakhir adalah filosofi arsitektur harus menjadi fondasi kesadaran yang menghubungkan teori dan praktek, gitu ya. Ini adalah bahan-bahan bacaan yang mungkin dibutuhkan oleh para mahasiswa. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Purwanto MT atas materinya yang sangat menarik dan menggugah kita untuk nanti didiskusikan lebih lanjut. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Purwanto MT dapat saya garis bawahi bahwa beliau